Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3A Ilmu Pemerintahan Untirta akan menjelaskan tentang objek, subjek, serta sumber hukum tata pemerintahan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Ada Ade Nur Hidayat, Deana Dwi Lestari, Desi Fatona, Nadia Sofia Rahmah, serta saya Iqbal Rizky Muharam. Hukum tata pemerintahan merupakan terjemahan dari administrative fact yang memiliki banyak peristilahan, namun pada dasarnya tidak memberikan pengaruh baik pada isi maupun ruang lingkupnya. Para ilmuwan Indonesia beranggapan bahwa penamaan Han lebih tepat digunakan karena Han mempunyai pengertian yang luas sehingga sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum yang memungkinkan untuk dikembangkan serta dikembangkan kembali. Hukum tata pemerintahan berisi aturan-aturan yang mengatur serta mengikat aparatur pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan serta menjalankan tugas dan wewenangnya. Han atau HTP memberikan pedoman petunjuk bagaimana cara kekuasaan negara itu dilaksanakan, tetapi juga memberikan batasan terhadap jangkauan kekuasaannya. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuan dari hukum tata negara memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugas yang sudah dipercayakan kepada organ pemerintahan, menentukan tempat dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, serta peraturan hukum yang mengatur tindakan organ pemerintahan itu. Hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur segala tindakan atau perbuatan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan negara. Menurut W.F. Prince R. Kosim Adi Saputra, dirinya menjelaskan bahwa hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan oleh subjek hukum yang disebutkan dengan tegas siapa-siapanya. Artinya, yang menjadi subjek hukum tersebut menjalankan kewajiban yang tidak ada di tangan setiap warga. Selanjutnya, bahasan mengenai objek dan subjek hukum tata pemerintahan. Dalam subjek hukum tata pemerintahan terdapat 5. Yang pertama yaitu pegawai negeri. Yang kedua, jabatan-jabatan dalam lingkup pemerintahan. Yang ketiga yaitu dinas publik, jawatan publik, BUMN atau BUMD. Yang keempat, daerah swapraja dan swatantra, dan yang kelima adalah negara. Farid Ali membagi pengertian hukum tata pemerintahan ke dalam 2 macam, yaitu yang pertama, hukum tata pemerintahan heterogen, yang mengartikan hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara. Yang kedua yaitu hukum tata pemerintahan otonom, yaitu keseluruhan aturan hukum yang dibuat oleh pejabat pemerintah negara yang berwenang yang dilakukan oleh mereka yang digolongkan sebagai subjek hukum tata pemerintahan melalui syarat yuridis yang diberlakukan. Adapun isi dari hukum tata pemerintahan heterogen maupun otonom itu adalah yang menjadi objek dari hukum tata pemerintahan. Sumber hukum tata pemerintahan. Sumber hukum adalah tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal, sebagai asas hukum atau sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. Sebagai sumber terjadinya hukum, sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum. Sumber-sumber hukum yang ada dalam lapangan hukum tata pemerintahan adalah sumber-sumber hukum dalam pengertian dari mana isi dan bentuk aturan hukum itu berlaku dan ditaati secara umum. Sumber hukum dapat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum. Sumber-sumber hukum material terdapat menjadi 3 jenis. Yang pertama, sumber hukum historis, yang isinya adalah undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Yang kedua, sumber hukum sosiologis, menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum di lembaga-lembaga itu. Dan yang terakhir ada sumber hukum filosofis, yang terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Oleh karena itu, hukum diciptakan untuk ditaati, maka seluruh faktor yang terdapat
mengandung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif, diantaranya adalah faktor kekuasaan penguasa dan kesadaran hukum masyarakat. Sumber hukum formil, tempat dari mana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya bisa digunakan secara langsung. Sumber hukum formil merupakan sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung bisa langsung menciptakan hukum. Sumber hukum materi tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh sistem hukum, tidak langsung membentuk hukum. Sumber hukum formil dalam tata hukum Indonesia: 1. Pelaturan perundang-undangan. 2. Kebiasaan. Oke, selanjutnya jurisprudensi atau putusan hakim. Dimaksud dengan jurisprudensi ini adalah suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jurisprudensi sebagai sumber hukum ini berkaitan dengan prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Sehingga seorang hakim harus melihat juga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan keputusan hakim yang terdahulu. Apabila ia bertugas menyelesaikan permasalahan yang belum ada peraturan perundang-undangannya. Doktrin atau pendapat para ahli. Doktrin dapat dipakai sebagai sumber hukum formal adalah karena doktrin atau pendapat para ahli tersebut dapat melahirkan teori-teori baru dalam lapangan yang kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidahan. Doktrin tersebut sumber hukum formal berlainan dengan sumber-sumber hukum yang lain karena doktrin ini diakui sebagai sumber hukum formal memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang. Doktrin dapat berlambat atau pendapat para ahli baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum. Selanjutnya traktat. Traktat sebagai sumber hukum formal dari sumber hukum administrasi negara ini berasal dari perjanjian internasional yang kemudian diartifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Namun demikian perjanjian internasional yang dapat dijadikan sumber hukum formal hanyalah perjanjian internasional yang penting.